menurut teropong dari Amnesty International bahwa polisi telah melakukan unlawful killing atau istilah lain extrajudicial killing. Itu betul-betul saya kira tidak ada sedikit pun keimanannya, takut akhirat, takut siksa kubur. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, saudaraku, ini saatnya kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya akan urun rembuk ya, ikut memberikan pendapat tentang perkembangan yang menurut banyak kalangan termasuk saya, lenyapnya nyawa 6 laskar FPI yang ternyata menunjukkan berbagai dimensi hukum, politik, ideologi, ya, dan di sana terdapat katakanlah campur tangan kekuasaan dari power holder, ya, pemegang kekuasaan sekarang ini. Maka saya akan memulai dengan mengingatkan bahwa heboh yang luar biasa sekarang ini jelas telah menjadi perhatian internasional, terutama oleh lembaga Amnesty International. Jadi Amnesty International ini merupakan gerakan antar masyarakat bersifat internasional, sekitar 7 juta dari 150 negara itu ikut bergabung di Amnesty International ini. Sekretariatnya berkedudukan di Inggris, dan di Indonesia ini Saudara Usman Hamid merupakan cabang atau perwakilan Indonesia untuk Amnesty International. Saudara, jadi saya tadi pagi mendownload ini ya. Mendownload pendapat Amnesty International tentang kepolisian kita. Jadi Police Accountability Indonesia. Jadi akuntabilitas polisi di Indonesia, 86 halaman. Kalau saya bedah tentu memakan waktu, tetapi kesimpulannya adalah yang paling penting bahwa berbagai penanganan polisi mengenai pelanggaran hukum di negara Indonesia ini yang kita cintai itu memang katakanlah tidak accountable, sulit dipertanggungjawabkan karena pelanggaran HAM-nya itu luar biasa. Jadi bayangkan sebuah lembaga internasional yang bergerak di 150 negara, kemudian khusus meneropong tentang akuntabilitas polisi kita, dan kesimpulannya memang tidak accountable. Kalau menurut Saudara Usman Hamid, menurut teropong dari Amnesty International, kita ini jelas sekali sudah langsung menyimpulkan bahwa polisi telah melakukan unlawful killing. Jadi membunuh yang betul-betul di luar hukum, atau istilah lain extrajudicial killing. Jadi pembunuhan extrajudicial di luar hukum juga. Karena yang dibunuh bukan perampok, bukan teroris, bukan orang yang mengadakan guncangan politik, bukan orang yang berbahaya. Jadi ada sejumlah warga negara mengiringi imamnya itu di tengah malam akan kembali ke Jakarta ya, untuk ada pengajian keluarga. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang menurut Habib Rizik sendiri sesungguhnya pembantaian yang luar biasa. Nanti akan kita lihat bagaimana pengadilan yang harus transparan dan harus mendatangkan berbagai lembaga-lembaga luar negeri supaya yang sekali ini jangan salah lagi. Saudara sekalian, di Amerika itu ada istilah good cops, bad cops, polisi baik, polisi buruk. Jadi polisi di Minneapolis yang menginjak kepalanya George Floyd yang anak kesalahan kecil sampai meninggal dunia, saya kira itu bad cop. Saudara sekalian, nanti akan kita lihat bagaimana. Tetapi saudara sekalian, ketika saya melihat betapa brutalnya, betapa barbariknya
betapa bengis dan kejamnya itu, saya jadi ingat kata-kata Allah dalam surat Al-Baqarah 254, yaitu wal kafiruna humuz zalimun. Jadi polisi 6 orang yang memberondong atau saya tidak tahu menganiaya apapun istilahnya nanti akan kelihatan, itu betul-betul saya kira tidak ada sedikit pun keimanannya, takut akhirat, takut siksa kubur. Saudara sekalian, karena itu saya mengusulkan pada siapa? Tentu pada Pak Jokowi, bukan pada orang lain. Jadi Pak Jokowi, saya ingat waktu Pak Novel Baswedan pulang dari masjid disiram air keras sehingga mengakibatkan dua-dua penglihatannya itu cacat, yang satu total, yang satu juga saya kira tidak begitu bagus. Kemudian polisi itu pura-pura mencari siapa pelakunya. Pura-pura, nanti akan saya katakan mengapa pura-pura. Terus sekalian, kemudian bayangkan berkali-kali ya LSM, intelektual, wartawan, tapi juga sebagian penggiat agama itu minta Pak Jokowi tolong dibuat TGPF, tim gabungan pencari fakta yang independen, sehingga nanti insya Allah akan kelihatan sebenarnya siapa dalangnya, bahkan kemudian apa resiko hukum yang harus mereka hadapi. Tapi berkali-kali setiap kali ada usulan Pak Jokowi dalam wewenang Anda untuk membuat TGPF, itu tidak ada sikap yang responsif, didiamkan. Nah, setelah hampir 1,5 tahun tidak terjadi apa-apa, kemudian karena desakan dari medsos terutama, akhirnya dia memanggil Pak Tito Karnavian. Waktu itu kita berdebar-debar, waduh ini mungkin barangkali akan ada tim gabungan mencari fakta yang objektif dan independen. Ternyata oleh Pak Jokowi, saya masih percaya kepada polisi kita, maka boleh TGPF, tapi ketuanya adalah Pak Kapolri sendiri, Pak Tito sendiri. Kita tahu hasilnya, 2,5 tahun, masanya bertele-tele, kemudian disidangkan, akhirnya pelakunya dikenakan hukuman 1 tahun, yang sangat enteng ya dibanding dengan kekejamannya itu. Nah sekarang ini Pak Jokowi, supaya Anda pulih martabat sebagai pemimpin nomor 1 di negeri ini, desakan TGPF independen itu mohon secepat mungkin dilaksanakan. Karena TGPF ini Pak Jokowi itu akan hadir nanti. Dia mendapatkan segala fakta yang objektif. Nanti ketika disidangkan, yaitu antara versi FPI dan versi polisi, ini akan penting sekali untuk menunjukkan data-data objektif sehingga tidak ada kebohongan, tidak ada hoax, tidak ada fitnah, tidak ada penggelapan fakta atau data itu. Jadi please Pak Jokowi, ini biasa, TGPF itu biasa. Dulu waktu ada huru-hara reformasi, itu juga ada TGPF, ada 28 orang kalau tidak salah, ada politisi, ada ulama, ada tokoh-tokoh Islam, non-Muslim dan lain-lain, sehingga jadi clear karena ini objektif. Nah kalau kemudian nanti itu ya TGPF tapi ketuanya Pak Kapolri, itu namanya jeruk melindungi jeruk, bukan jeruk makan jeruk, tapi jeruk gede melindungi jeruk kecil. Tolong ini usulan saya. Dan yang kedua, juga sangat mudah bagi Anda Pak Jokowi untuk membentuk tim forensik independen. Nanti para ahli forensik dari dalam luar negeri bisa diminta manfaatnya, diminta keahliannya, bagaimana sesungguhnya keadaan pembantian itu atau penembakan itu. Ya, jadi saya sudah membaca, saya sudah mendengar ya, tadi pagi itu bagaimana Pak Habib ya, jelas sekali Pak Habib mengatakan ini rencana Allah. Andai kata jam 1 siang tidak ada berita di Detik.com dan di Tempo.com bahwa ada pembantaian 6 laskar itu, kata Pak Habib, mungkin nggak akan tahu di mana anak buahnya itu. Subhanallah, luar biasa ya, rencana dari langit itu. Nah kemudian saya juga mengajak ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam yang sekali ini
tidak boleh lewat begitu saja. Jadi saya juga sudah membaca atau melihat tadi Pak Habib resmi jadi tersangka, luar biasa, langsung tersangka, langsung terdakwa, barangkali nanti kemudian langsung, saya nggak wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi saya juga ingin menyampaikan hati-hati Pak Kapolri, ya. Baik Pak Jokowi lah, langsung pada sumbernya. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Jenderal Pramono Edi, ibaratnya Pak SBY yang pernah jadi KSAD. Almarhum pernah mengatakan bahwa anak buahnya itu ada beberapa tipe. Tipe yang garang di kota, tipe yang bengis di kota, itu kalau di hutan jadi kucing. Saya lihat juga itu polisi seragam sipil itu ya kan garang sekali, menguntit dari sekian puluh kilometer, berselira-seliri begitu ya untuk mencapai mobilnya Pak Habib, tapi tidak bisa dan lain-lain. Kemudian wallahu alam apa yang terjadi, tapi yang jelas ini juga pengecut. Kalau memang penegakan hukum nggak usah diteror, dipepet-pepet, dikuntit-kuntit, untuk apa? Jadi saya lebih daripada yakin bahwa ini sudah frame, sudah ada senarionya. Tetapi senario manusia sehebat apapun tidak ada apa-apanya dengan senario dari langit. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, saudaraku, para tokoh Islam, tokoh ormas Islam, tokoh kelompok-kelompok Islam dari berbagai penjuru tanah air, para ulama, saudaraku, saya juga aktivis dan lain-lain, intelektualnya, ini saatnya kita bersatu. Kalau seorang Habib saja bisa diperlakukan seperti itu, nanti Anda lebih enteng lagi, itu gampang. Jadi Anda jangan pernah mengatakan, sekarang saya ingin menjilat, saya menjadi al-ulama al-mutamalliqun, menjadi ulama penjilat kekuasaan, pasti aman. Belum tentu, karena yang penjilat pun akhirnya juga akan dibabat, dibersihkan juga. Jadi ini saya mengekspresikan pendapat saya di negara demokrasi yang sudah makin jadi otokratik dan oligarkik itu, tapi saya tetap menggunakan hak konstitusi saya, hak asasi saya untuk menyampaikan hal ini gitu. Jadi akhirnya saya hanya akan menutup wanti-wanti dari Al-Quran bahwa orang zalim itu memang akhirnya tempatnya besok neraka jahim, neraka jahanam. Jadi kita orang beriman itu hidup tidak hanya sekian puluh tahun di dunia ini yang fana ini. Jadi mari kita tunjukkan persatuan kita, tunjukkan wahdah kita, etihad kita, wahdatul ummah kita, agar supaya kemudian orang-orang yang suka kepada agama Allah, juga kepada umat Islam, itu berpikir 2-3 kali untuk kemudian menginjak-injak kita. Karena saya juga betul-betul tersinggung sama seorang, katanya pengamat kepolisian, saya lupa namanya, dia mengatakan sesungguhnya gampang sekali. Jadi berapa puluh ribu, berapa ratus ribu pun yang demo menuntut keadilan dari kalangan Islam itu tinggal disiapkan kapal-kapal angkatan laut, kemudian dibuang ke pulau-pulau terpencil, selesai. Ini luar biasa, congkaknya itu luar biasa. Ya Allah, ada manusia begitu congkak, seolah yang punya negeri hanya dia saja. Jadi betul-betul saudara-saudaraku, kita perhatikan, saya ulangi lagi, Pak Jokowi bentuk TGPF, kemudian kedua bentuk tim forensik independen, dan nanti ketika ada sidang dimulai, tolong itu Amnesty International juga didatangkan, tapi juga berbagai pengamat-pengamat luar negeri yang ingin sekali mengetahui apa yang terjadi di negeri Muslim terbesar di muka bumi, sehingga pantauan, perhatian dari dunia juga sangat besar. Jadi akan kita lihat nanti bagaimana. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.